apakah kita lihat Onyx Olympus bisa mendapatkan buayanya? Tapi kalau kita lihat juga pesawat datang dari arah Moth menuju ke titik akhir, yaitu area sentral di Baby Moon. Yoi, di mana kalau kita bisa lihat juga ini masih dengan drop zone yang sama seperti season kemarin. Ada teman-teman dari EVOS juga yang turun di area atas yaitu Moth, dan kita sudah bakal melihat di jalur sebelah kanan juga ada Mister 05 yang tadi sudah melakukan pergerakan tembakan yang mengarah ke teman-teman dari teman-teman DG Esport. Aduh, berhati-hati teman-teman dari DG Esport yang lagi mencoba untuk melakukan penggapaian di area Skylands, karena kalau kita melihat juga DG masih tetap selamat dan masih ada satu follow up juga yang dilakukan oleh teman-temannya, dan akhirnya Mister 05 pun kembali melanjutkan penyisirannya di area luar dari Pulau Moth. Tapi kali ini Bang Evor kita bakal lihat di sisi lain di mana sentral sendiri harusnya sudah jadi pendarahan lagi. Ada teman-teman dari SUS dan juga Red Bull Rebellion. Waduh, ini first blood didapatkan oleh Joy menggunakan yang 98-nya headshot ke arah teman-teman dari SES Mizu. Tapi kalau kita lihat juga Sam 13 masih dengan POV dari kapten kita juga yang masih coba untuk melakukan looting dan belum ada gangguan juga di area lootingan mereka. Tapi kalau kita melihat juga ada seorang Frus yang lagi coba make sure di manakah 3 pemain tersisa dari tim lawan yang berada di area sentral. Ya, kali ini sepertinya Thanos masih kurang beruntung ya, walaupun tadi di match pertama dengan satu jentikan jarinya dia berhasil meluluhlantahkan teman-teman dari Aura Esport. Kali ini dia harus kembali dulu ke lobby sejenak menunggu dan menantikan ketiga temannya mencoba untuk back off. Sepertinya akan melakukan back off sendiri karena mungkin tidak mau adanya resiko yang harus dia hadapin dari teman-teman SOS Alphaing sendiri. Iya, dan Red Bull Rebellion sendiri juga punya resiko yang juga sama seperti SES Alphaing sendiri, karena balik lagi Red Bull sendiri kalau berada di arah atap sentral ataupun di atasnya sentral itu mereka mempunyai ataupun memiliki waktu yang cukup lama untuk turun dulu, dan itu bisa secara free teman-teman dari SES bisa nembakin ataupun atakin dari arah bawah. Iya, apalagi kalau kita bisa lihat ya banyak juga ya Bang Evor teman-teman yang menggunakan skill dengan masih meta krononya ya. Betul. Walaupun kemarin sempat aku mention juga ada beberapa mungkin player kita yang sudah beralih menggunakan Wukong, tapi ternyata untuk meta krono sendiri itu masih sangat populer ya untuk dipakai di meta sekarang. Masih terbilang populer untuk di meta sekarang karena mengingat kita masih ada yang namanya pet, yang namanya Rocky. Betul Rocky sekali. itu walaupun sebenarnya Corona itu ditambah untuk durasi cooldown ya, tapi masih ada Rocky yang melakukan yang namanya pengurangan cooldown. Oke. Dan tentu di sini kita lihat ada MVP kita, abang ganteng dari Onyx Gare yang mendapatkan 6 point kill dengan damage 1968. Ini salah satu penyumbang damage yang terbesar ya untuk hari ini ya. Untuk malam hari ini tentunya lagi-lagi MVP kita udah dipecahkan oleh dari teman-teman Onyx Olympus, yang dimana juga sebenarnya season kemarin juga Onyx Olympus tapi sudah pindah dari tim yang lama ya. Betul, itu dia. Jadi ini kita lihat untuk hari ini tentu Onyx Olympus sudah dapatin 2 kali buya dan juga 2 kali MVP dari 2 player Onyx Olympus. Artinya apakah ini akan menjadi sinyal yang baik untuk Onyx Olympus membawa pulang untuk hari ini di poin 20, atau justru memang Onyx Olympus akan dibungkam untuk di match ketiga? Ya, apalagi ini masih didominasi oleh dari pot B-nya sendiri, di mana dari pot B-nya tadi itu kita sudah mention ada Onyx Olympus dan juga ada teman-teman dari EVOS Divine, dan juga kalau kita bisa lihat ini dia untuk standing round-nya untuk Onyx Olympus sendiri sudah berhasil mengantongi 42 poin. Cukup jauh tertinggal oleh teman-teman dari EVOS Divine yang berada di posisi bawahnya yang berada di poin 29. Artinya ini Onyx Olympus masih cukup legit juga untuk dari match pertama sampai ke match ketiga lagi, tapi bukan memungkinkan bahwa teman-teman yang lain masih bisa untuk mengejar karena ini masih match awal gitu kan. Dan memang Onyx Olympus sebenarnya udah melesat jauh poinnya, tapi balik lagi tentu masih ada 4 match lagi yang akan dihadapi oleh teman-teman juga. Jadi artinya mereka pun masih tetap optimis untuk mendapatkan pundi-pundi poin kill di match day ketiga. Kita masih berharap sih teman-teman dari yang berada di bawah klasemen itu kayak mereka harus benar-benar bisa maksimalin segi yang dimana kayak rotasi kayak tadi kalau kita lihat contohnya di Bayfront ya. Di Bayfront sendiri tuh udah ada banyak banget penumpukan yang terjadi. Jadi artinya itu kayak memang benar-benar harus bisa memikirkan gimana caranya untuk memilih waktu cepat masuk ke dalam kompon gitu ya. Dalam kompon yang sangat aman ya harusnya. Tapi mengingat ini juga masih match ketiga di mana juga masih belum ada terjadi pertumpahan darah lagi-lagi. Dan gue rasa masih 12 tim 47 yang alive, dan juga kalau kita bisa lihat Force Rider yang kali ini menggunakan vehicle yang dimana Misha
menang lagi Bang Evo. Oke. Ini cukup ngeselin sih harusnya ya. Cukup ngeselin, tapi Ngeselin banget. menurut gua untuk bisa sendiri kalau digunakan vehicle dengan mobil menurut gua masih kurang terlalu efektif. Kalau menggunakan motor mungkin bisa, tapi kalau kita lihat juga teman-teman dari Bonafide sudah membuka tembakan dan langsung saja menghancurkan mobil dari First Rider. Apakah First Rider di sini akan diapit oleh dua tim atau justru menjadi satu tim yang cukup bisa mendapatkan drop point mereka juga untuk di rotasi kedua mereka? Ya, dan kali ini ternyata dari teman-teman Bonafide dan kita bakal beralih sedikit Bang Evo. Iya, sudah ada Rans juga bertemu dengan First Rider di mana Aca berhasil mendapatkan 1 poin kill eliminasi. Bakal langsung coba untuk di third partyin oleh teman-teman Red Bull Rebellion, di mana sudah ada juga Rans, di mana seorang Isco tidak bisa untuk menyelamatkan placement point tim dari Rans, tapi sudah ada kedatangan lagi yang datang dari teman-teman Red Bull Rebellion. Sudah ada juga gempuran Anca masih bisa untuk di ending dan di steal oleh seorang Mr. Home, tapi juga sudah ada satu upaya kabur dari arah belakang. Hati-hati lineman juga kelihatan di sana. Frus dengan shotgun tekannya mendapatkan confirm kill. Oke, Darkol bakal coba untuk masak granat dan akhirnya dijatuhkan di peringkat ke-11, tapi tidak sampai situ lagi karena ada aura ikhlas yang akan datang langsung ke dalam rumah Tayo ataupun dari zona teritorial defense mereka. Oke, dan kali ini kita bakal lihat teman-teman dari Aura yang sepertinya bakal mencoba untuk menatakin teman-teman dari Red Bull Rebellion yang sudah reset lagi, dan ini dia kita bakal perhatikan juga ternyata dari Aura bakal mencoba untuk backstep terlebih dahulu. Iya, bakal coba untuk minik terlebih dahulu, tapi sudah ada satu VSS yang connect pelurnya dan ternyata di sisi lain Andi kembali lagi mengamuk. Dipulangkan juga Ses Alphaing di peringkat ke-10. Oke, Father sudah mulai maju, bakal langsung masak granatnya. Chrono dibuka juga, ini dia kekuatan Alvaro. Father berhasil mendapatkan Mr. Home. Oke, kita lihat juga sudah ada seorang Zero yang bersiap dan juga Frus memberikan strafing dari arah balik wall, di mana sudah ada jump shoot juga, shotgun yang akan digunakan juga, tapi kita lihat juga masih dengan melakukan satu upaya penghindaran dari gol yang terpasang. Frus berhasil untuk menjatuhkan Joy. Di sini berhasil mendapatkan pemain dari Aura Ignite dan ternyata Aura Ignite kembali mendapatkan 4 poin kill penuh untuk dari arah zona pertama, tapi ada lagi yang datang. Ini dia Kesor Duel. Kita bakal lihat teman-teman dari Aura bakal mencoba untuk berhadapan dengan teman-teman EVOS Divine yang langsung datang begitu saja Bang Evo. Aduh, ini kenapa ini di area Taoyo banyak banget yang datang, tapi sudah ada lemparan granat juga dari Mr. 05. Sudah ada lagi granat lagi, tapi granat temannya sendiri. Oke, sudah ada satu upaya kabur dari teman-teman Aura Ignite yang berhasil mengantongi 4 poin kill, tapi bakal coba untuk dikejar dan Father pun terjatuh. Dan ternyata ada gangguan dari Bonafide di arah rumah Brasilia Putih. Ini dia. Oke, sudah ada seorang Amex juga yang masih bertahan dengan double faktornya. Street pun terjatuh dan ternyata Mr. 05 terpantau oleh seorang Jack9 menggunakan SC80-nya juga. Oke, sudah bakal coba untuk di ending kah, tapi kita juga Sam13 sangkap dan kita masih berupaya mendapatkan satu pemasangan gol yang tepat ke arah Mr. 05. Oke, mau berhasil untuk dilindungi juga, tapi sudah ada satu upaya tembakan yang terus dilakukan oleh Bonafide di Bimbun. Iya, dan kali ini ternyata teman-teman dari Aura bersama satu Apex dan Apex juga harus dipulangkan. Aura Ignite harus di posisi ke-8 kali ini. Kita bakal lihat di sisi lain EVOS yang lumayan terkeoskan tadi berhasil untuk di revive satu persatu dan sudah mengantongi 3 poin kill ya kali ini teman-teman Bonafide. Aduh, ada apa gerangan sih kawan? Ya ampun, Kesor Duel. Aduh, ada apa gerangan sih kawan? Banyak banget yang datang bertubi-tubi tim dari yang berada di match day pertama kita tentunya. Ini benar-benar kita nggak expect ya. Ada satu tim yang didatangin lagi, datangin lagi, kayak apa ya, ibaratnya kayak estafet. Setuju banget. Dimana tadi masih ada tim yang lain di area rumah Tayo tadi, sehingga terjadi pertumpahan darah. Lalu teman-teman dari Aura Esport datang. Begitu teman-teman Aura Esport datang natakin satu tim, EVOS gak mau kehilangan momentumnya, gak mau kehilangan kesempatan. Dia tahu bahwa yang lagi fight di sana itu adalah teman-teman dari Aura. Langsung digerus begitu saja, berhasil untuk mendapatkan 1-2 orang dari teman-teman Aura Esport, dan teman-teman Bonafide melihat itu menjadi opportunity atau kesempatan yang dimana dia bisa mengantongi atau mentrading damage, berhasil untuk steal kill bahkan dari teman-teman Aura. Tapi kali ini Bang Evo kita tersisa 7 tim, 28 yang alive.
Di Aduh. mana Purgatory kali ini cukup berdarah kali, wow. Ini jarang banget sih, ini jarang banget kita lihat di map Purgatory ya kan. Di Yes, menit yes, yes, yes. 10 udah tumbang sekitaran 5 tim. Ini Betul artinya sekali. ini menjadi satu game yang benar-benar panas banget antara grup A dan juga grup B. Perseteruan mereka pun juga tidak ada hentinya juga, sampai detik ini pun mereka masih tetap ingin mencoba untuk ngetes ilmu. Ngetes ilmu ya, ilmu apa itu? Ilmu Astaga. apa? Ilmu setup tim. Tapi kita lihat Ilmu juga dari setup. Ahnaf di sini dari arah atap rumah batu juga sudah akan memantau dengan penggunaan double car yang sekarang lagi juga di buff. Iya, lagi di buff, tapi ini adalah Free Fire Master League Season 4 Divisi 1 yang dimana senjata dari car itu bisa untuk dipakai, tidak dilarang. Ya nggak sih? Aduh, tidak Aduh, dilarang aduh. dong, Nggak jangan dilarang dong. Makanya menurut gue juga pengguna sniper ataupun emang yang ibaratnya suka banget ya atau ahli dalam menggunakan sniper, ini cocok juga untuk teman-teman yang mungkin dari segi snipernya atau mau menguasai senjata sniper itu cocok banget untuk belajar dulu dengan menggunakan car. Karena car sendiri juga ada attachment yang bisa digunakan untuk langsung auto aim ke arah lawannya, tapi sudah ditembakkan lagi nih Bimbun. Ya, dan kali ini sepertinya telah terjadi penumpukan ya, di mana juga ada tapping-tappingan dari arah teman-teman Bonofet menuju ke arah Nexel dan juga teman-teman dari Onyx Olympus yang menuju ke arah teman-teman dari Aerolove MBR. Tapi kalau kita bisa lihat juga nih Bang Evor, ada UAV yang sepertinya mengganggu dan memberitahukan posisi dari kedua bahkan ketiga tim, di mana teman-teman dari DG Esport juga bakal coba untuk masuk ke dalam posisi zona aman ya Bang Evor kali ini. Ya ampun, ada terdengar Deadpool yang terjatuh dan udah bakal coba untuk di cover begitu saja, tapi sudah ada terselamatkan juga, ter-revive, dan sudah ada tembakan-tembakan lagi yang dilakukan oleh Rimo. Rimo pun juga untuk dari segi posisi masih mendapatkan posisi yang sangat diuntungkan di arah high ground di sekitaran area field, dan tentu juga kita lihat di sini masih tetap mencoba untuk memberikan tembakan, dan kita lihat juga POV dari teman-teman Onyx pun juga memberikan satu tembakan trigger ke arah teman-teman dari Aerowolf MBR. Ya, kalau kita bisa lihat juga ya banyak banget sudah tim-tim yang bermain mencoba untuk sit up defense like seperti Rimo Arjuna yang dimana dia mengirim satu orangnya berada di atas untuk mencoba untuk melakukan vision seluas-luasnya, dan juga ada di sisi sebelah kanannya yang mencoba untuk menahan pergerakan dari arah zipline-nya sendiri. Ini cukup bagus, mengingat kalau kita bisa bilang untuk Brazil di rumah atas itu juga terlalu poinnya juga bagus untuk mencoba mendapatkan vision yang cukup enak atau yang lebih baik, karena vision yang cukup luas, apalagi kalau untuk zonanya sendiri itu masih masuk ke area Brazilianya. Tapi kalau kita bisa bilang juga nih Bang Evor, dengan posisi dari zona yang seperti ini cukup tricky apabila kalau misalkan zonanya ini akan berakhir di area sungai atau pinggiran. Aduh, ini kalau yang berakhir di area sungai ini sangat diuntungkan sekali oleh teman-teman dari Aerowolf MBR, dan juga teman-teman yang berada di Brasilia pun juga masih mempunyai waktu yang cukup untuk bisa melakukan tatakan ke arah teman-teman yang berlari untuk masuk ke arah zona selanjutnya. Dan kalau kita lihat juga pergerakan dari Rimo sendiri benar-benar ingin mencoba untuk memutar jauh. Yang tadi dia berada di arah rumah batu high ground itu, dia justru udah melihat zonanya sudah tidak lagi menguntungkan buat mereka. Jadi artinya mereka ingin memutar, dan dia tahu di bawah mereka sudah ada teman-teman dari NXL yang mengganggu, dan tentunya ada Mr. 05 dengan aksi dari senjata yang terbaru juga di Free Fire, tentu masih bisa untuk diselamatkan dari serang Freya. Dipasang glow 1 di sana, bakal coba untuk tapping lagi, dan ternyata masih miss tembakan dari Mr. 05. Ya, dan kali ini Mr. 05 kalau kita bisa lihat dia cukup kuat juga di sini, sudah menggunakan fast level 4 dan juga helm level 3, di mana dia mengirim dari UAV like blue yang bakal langsung dikeluarkan gitu saja, dan akan memberikan posisi yang cukup baik tentang untuk pengetahuan dari posisi dari Rimo Arjunanya sendiri. Waduh, ini sulit banget sih teman-teman dari Rimo, udah benar-benar nggak punya pilihan lagi, tapi masih ada vehicle juga untuk digunakan. Apakah ini akan menjadi satu push ataupun satu inisiasi yang akan dilakukan oleh Rimo untuk nabrak ke Kalipos, di mana sudah ada mobil yang terpantau. Ditembakin saja dengan double sniper, dan udah langsung dimajuin begitu saja. Oke, Freya bakal langsung coba respect keluar. Ada Mr. 05, masak granat, langsung meletup. Itu dia mendapatkan satu korban dari Rimo. Oke, just time langsung saja melakukan satu tumbang ke arah teman-teman dari NXT, tapi juga Mr. 05 sudah berjuang pasti ke dalam Corona, dan akhirnya pun berhasil mengamankan 3
tiga pemain dari Rimo. Oke, bakal coba untuk di-revive, tapi Mr. 05 bakal coba untuk di-cover oleh seorang Sam13. Ini dia duel yang terjadi di akhir. Rimo Arjuna tereliminasi di luar zona, tidak mau memberikan point kill ke arah EVOS Divine. Wah, ini cukup menarik ya, mengingat dari teman-teman Rimo yang tadi mencoba untuk langsung maju ke arah depan, itu memang harus kenapa? Karena memang posisinya cukup sulit. Tapi yang aku rasa ini dari posisi teman-teman Rimo Arjuna yang menggunakan vehicle mau mengarah ke arah teman-teman dari EVOS Divine. Tapi memang posisi dari EVOS di sini walaupun cukup open, tapi mereka mempunyai obstacle yang cukup ada permanen ya. Tadi ada batu juga, ada summon edop yang juga sudah dikeluarkan, dan dimana dia juga tepat banget untuk menghancurkan satu vehicle yang dimana juga Rimo juga nggak bisa do something yang terlalu berlebihan. Dan ini yang membuat dari teman-teman Rimo Arjuna harus terpick off, bahkan terpulangkan di posisi rank 7. Itu dia, dan Rimo sendiri juga tidak punya banyak pilihan lagi, dia cuma mendapatkan vehicle satu aja. Kalau tadi memang Rimo mendapatkan 2 vehicle itu udah berbalik lagi keadaannya, tapi kita nggak tahu juga gimana untuk segi setup dari tim fight Rimo, apakah benar-benar bisa melawan EVOS atau tidak. Tapi kalau gue rasa kita lihat juga ternyata Sam13 ini dia kembali lagi mendapatkan point kill untuk di-convert ke arah timnya dari EVOS Divine, di mana DK40 pun juga berhasil mendapatkan satu korban dengan granat yang dilemparkan. Oke, Bang sudah bakal coba untuk bertahan, tapi kita juga Jans memberikan tappingan juga, tapi berhati-hati di arah belakang EVOS masih memantau dengan cukup jelas, dan juga ada Bang menggunakan satu M60-nya strafing di arah satu pohon yang sudah ditempatkan juga. Jans bakal coba untuk menyelimuti dirinya sendiri, tapi ternyata ada Mr. 05 dari arah belakang. Ini dia yang gua maksud, bakal langsung coba untuk di sandwich, tapi kalau kita lihat juga di sini Bang sudah nggak punya banyak pilihan lagi, sudah mau kemana, lari kemana pun juga sulit, maju salah, mundur juga kalah, salah juga di sini. Seorang Street memberikan satu tembakan dengan M4A1-nya langsung ke arah Bang, dan akhirnya Fori yang mendapatkan poin kill. Tapi tidak, kita berlanjut lagi di mana sudah ada Street juga terus melakukan satu spam tembakan, dan akhirnya ini akan menjadi satu tembok yang sangat-sangat tebal, Bibi Bimbun. Iya, dan kali ini ternyata teman-teman dari EVOS yang berhasil untuk mendapatkan posisi zona aman kali ini harus mencoba untuk berhadapan dengan tim-tim yang bakal mencuri posisi zona nyamannya. Tapi kali ini kita bakal lihat di sisi lain juga ada teman-teman dari NXL Liga Game yang harus terpulangkan di posisi kelimanya kali ini. Oh my god, ini dia granat yang sangat-sangat on point sekali. Oke, sudah ada satu pemain lagi tersisa, langsung coba dimajuin. Itu dia keganasan dari roster Indonesia kita dari Mr. 05, dan akhirnya dunia games pun ditumbangkan oleh seorang Abu. Dan inilah dia kembali lagi rematch untuk ketiga kali ya, EVOS melawan Onyx Olympus. Ini dia Mr. 05 sudah bakal langsung coba dimajuin. Ada tembakan juga dari Zexia, bakal langsung memantau dan menargetkan seorang kapten kita Sam13. Ini dia Street bakal coba mengcover dari seorang Mr. 05. Manuver sangat cantik sekali. Kita lihat juga sudah berhasil menjatuhkan satu orang lagi. Zexia berdua, dan akhirnya pun masih belum kuat untuk menumbangkan seorang Street. Dimajuin lagi, satu lagi 1v1 kita lihat antara Onyx Olympus dan juga EVOS Divine. Tapi ternyata buyanya dipatahkan oleh EVOS Divine. What a moment, di sini kita bisa lihat Onyx Olympus yang hampir mendapatkan triple